Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hudalia. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang apa sih itu ekspresi dan emosi. Sebelumnya, apa sih itu emosi dan kenapa kita bisa merasakan adanya emosi? Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologis terlihat tertawa, dan emosi sedih mendorong seseorang untuk berperilaku untuk menangis. Emosi menunjukkan perubahan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Kesadaran apabila seseorang mengetahui makna situasi yang sedang terjadi. Jantung berdetak lebih cepat, kulit memberikan respon mengeluarkan keringat, dan nafas terengah-engah termasuk dalam proses fisiologis. Dan terakhir, apabila orang tersebut melakukan suatu tindakan sebagai suatu akibat yang terjadi. Dan dapat disimpulkan bahwa emosi adalah pengalaman sadar, kompleks, dan meliputi unsur perasaan yang mengikuti keadaan-keadaan psikologis dan mental yang muncul serta penyesuaian batiniah dan mengekspresikan dirinya dalam tingkah laku yang nampak. Dalam sehari-hari, manusia menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ekspresi yang ditunjukkan oleh manusia berasal dari emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Manusia memiliki beberapa emosi, seperti amarah, kesedihan, rasa cinta, takut, terkejut, jengkel, dan juga malu. Emosi dan ekspresi merupakan satu kesatuan, yang artinya manusia hanya akan menunjukkan ekspresinya ketika ia merasakan adanya emosi. Segala macam emosi dan ekspresi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketentuannya. Al-Quran dan hadis banyak membahas tentang ekspresi emosi manusia. Emosi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk manusia yang lebih sempurna. Manusia memiliki kekayaan untuk mengekspresikan emosinya. Dalam Al-Quran menjelaskan, Quran Surat An-Najm ayat 43 hingga 44, dan bahwasannya dialah yang menjadikan manusia tertawa dan menangis, dan bahwasannya dialah yang mematikan manusia dan menghidupkannya. Emosi bahagia akan mengeluarkan ekspresi, yaitu biasanya tersenyum atau senyuman. Senyum merupakan sebuah ekspresi yang biasanya dalam melakukan hubungan dengan orang lain atau dikenal dengan sebutan hubungan interpersonal. Tersenyum sebagai ekspresi wajah positif yang merupakan isyarat nonverbal yang paling mudah dikenal. Senyum merupakan komponen gerakan wajah yang berhubungan dengan dan disebabkan oleh perasaan bahagia atau senang. Sesuatu yang membuat seseorang merasa senang dan bahagia akan menghasilkan senyuman, kecuali orang tersebut ingin menutupi atau ingin menghambat timbulnya senyum. Terdapat senyuman palsu yang dapat dibuat oleh manusia, yang dibuat sengaja untuk meyakinkan orang lain bahwa senyum yang diberikan berasal dari emosi positif, meskipun sebenarnya tidak. Terdapat dua macam senyuman palsu, yaitu pony smile dan masking smile. Dalam pony smile, tidak ada sesuatu yang dirasakan, tetapi usaha untuk menunjukkan seolah-olah perasaan positif dirasakan. Masking smile, emosi negatif yang kuat dirasakan dan usaha untuk menyembunyikan perasaan ini dengan menunjukkan perasaan positif. Sebenarnya, apa sih arti dari tersenyum itu? Senyum mengandung bermacam-macam arti atau pesan. Dalam sebuah penelitian, bahwa dibanding dengan orang yang tidak tersenyum,
Orang yang tersenyum dianggap lebih berbahagia, lebih hangat, lebih riang, lebih sukses. Sukses di sini artinya bahagia rohani, lebih rileks dan juga lebih sopan. Selain itu, tersenyum juga merupakan isyarat keramahan. Senyum dapat digunakan untuk membuat situasi menekan lebih menyenangkan, dan dengan tersenyum, seseorang akan mendapat menyebabkan orang lain juga tersenyum karena suka tidak membalas senyuman tersebut. Dapat dikatakan bahwa senyum merupakan reinforcer atau penguat positif yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Senyum pada wanita hampir universal dan dihubungkan dengan peran wanita, bahwa wanita diharapkan tampak menyenangkan, sedangkan senyuman pada pria merupakan ekspresi dari emosinya. Wanita cenderung tersenyum meskipun kata-kata mereka tidak mengandung pesan bahagia. Manfaat yang kita dapatkan dari tersenyum. Tersenyum membuat seseorang terlihat menarik. Senyum dapat mengubah suasana hati. Senyum dapat menular. Senyum meredakan stres. Senyum dapat melepaskan endorfin atau penghilang rasa sakit dan serotonin. Serotonin yaitu untuk mengatur suasana hati yang mencegah kita dari terjadinya depresi. Senyum dapat terlihat lebih mudah karena otot-otot yang digunakan untuk tersenyum dapat membantu mengangkat wajah sehingga membuat atau tampak lebih menarik atau mudah. Senyum dapat membantu orang tetap positif. Dalam agama Islam, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako," yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Apa sih yang akan terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi, atau emosi yang datang kepada kita itu berlebihan? Memiliki temperamental yang tinggi bisa menimbulkan masalah kepada jiwaan dan respon orang di sekitar kita. Emosi yang tidak bisa dikontrol dapat menyebabkan berbagai reaksi psikis dan fisik yang berdampak kepada penyakit. Contoh, riwayat darah tinggi dengan emosi yang naik justru akan membuat kondisi darah tinggi semakin meningkat dan akhirnya timbullah stres. Karena itu, sangat penting untuk kita untuk mengatasi emosi di saat kondisi memuncak. Hal ini untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak baik bagi diri kita. Emosi yang kita rasakan jika datangnya berlebihan, itu tidak baik. Sekalipun itu adalah emosi positif seperti gembira. Apa jadinya jika kita merasakan bahagia yang berlebihan? Salah satu yang akan terjadi ialah kita tidak dapat merasakan lelah dan bisa menyebabkan kelebihan akan energi yang membuat kita aktif sepanjang hari. Dan juga, kita tidak dapat menempatkan emosi kita pada tempat yang seharusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." Quran Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat ke-77. Nah, bagaimana kita mengatasi emosi yang berlebihan yang kita rasakan? Yaitu salah satunya dengan cara regulasi emosi. Regulasi emosi yaitu bagaimana cara kita untuk menekan datangnya emosi yang berlebihan, yaitu dengan cara pengalihan. Pengalihan di sini maksudnya adalah berpindah dari sesuatu yang kamu tidak suka mencari ke sesuatu yang kita suka. Misalkan kita merasakan emosi sedih yang berlebihan. Nah, bagaimana cara kita regulasi emosinya? Yaitu dengan cara mencari sesuatu yang membuat kita senang. Seperti itu. Dan jika kita merasakan emosi cemas yang berlebihan, dengan cara pengalihan juga bisa, yaitu dengan cara mencari sesuatu yang membuat kita tenang. Dan begitu pun kepada emosi gembira yang kita rasakan. Dalam Islam, senyum merupakan kewajiban untuk seorang muslim untuk menunjukkan keramahan dan merupakan tanda mulianya akhlak seseorang.
Senyum juga merupakan salah satu bukti keimanan dan ketakwaan seseorang ketika orang tersebut mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah, senyum merupakan jenis sedekah paling ringan yang bisa memberatkan timbangan pahala kita nanti. Nah, sudah tahu kan manfaat dan juga fungsi mengapa kita tersenyum? Mulai dari sekarang, kita biasakan yuk untuk tersenyum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.